Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lili Indasari. Jangan lupa tetap saksikan di channel saya di Lili Indasari. Masih dengan mata kuliah yang sama di konsep sistem informasi. Saat ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, masih lanjutan dari sistem informasi yang minggu sebelumnya. Di dalam sistem informasi ada yang namanya building block atau komponen-komponen dengan istilah blok bangunan atau building block yang terdapat di dalam suatu sistem informasi. Ada blok masukan, keluaran, model, teknologi, basis data, dan kendali. Keenam blok ini nantinya harus saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu kesatuan dan satu tujuan. Ini 6 building tersebut, masing-masing blok ini berinteraksi satu dengan yang lainnya, membantu satu kesatuan guna mencapai sasaran atau tujuannya. Blok input. Blok input adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Ada beberapa jenis alat input, baik alat input langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau langsung berarti langsung digunakan. Contoh misalnya kita ngetik dengan menggunakan keyboard, atau misalnya kita menggunakan iPad atau handphone langsung melalui touchscreen atau layar sentuh. Sedangkan tidak langsung dia melalui perantara. Contoh misalnya key to card yang menggunakan kartu, kemudian key to tape atau misalnya dengan menggunakan flash disk atau disk. Sedangkan blok output ya, yaitu keluaran. Output yang dihasilkan itu berupa apa? Bisa berupa dalam hal media lunak atau software ataupun media keras atau hardware, cetakannya. Contoh kita ngeprint ada yang berbentuk kertasnya, atau kalau sekarang media softwarenya adalah dengan menggunakan format PDF atau JPEG dan sejenisnya. Sedangkan blok model maksudnya gimana? Blok model dalam hal ini adalah kombinasi antara prosedur, logika, dan metode matematika yang akan bisa memanipulasi data, input, dan data yang tersimpan di dalam suatu basis data. Dengan cara yang tentu sudah menghasilkan keluaran yang diinginkannya seperti apa. Ada beberapa bentuk model. Contoh misalnya ada bentuk model physical model. Contohnya dalam berupa flowchart atau alurnya seperti apa. Kemudian logical model dengan menggunakan diagram arus data. Dan data model, yaitu Entity Relationship Diagram atau IRD. Biasanya kalau kita membangun suatu sistem, kita bentuk yang namanya IRD sebagai kondisi untuk membangun suatu database-nya. Sedangkan blok basis data ini sangat diperlukan. Yang namanya data disimpan pasti memiliki database-nya. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di dalam simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Contoh misalnya, di dalam suatu sekolah atau kampus, yang namanya data mahasiswa itu akan tersimpan terus. Ada NIM, ada nama, alamat, dan yang lainnya. Sedangkan blok teknologi pastinya digunakan untuk berbagai menerima inputan, menjalankan model seperti apa, menyimpan, mengakses, serta menghasilkan keluaran, mengirimkan, membantu kontrol, dan sistem secara keseluruhan. Apalagi zaman sekarang teknologi pasti dibutuhkan, digunakan oleh semua pihak, semua bidang dalam pemanfaatan IT saat ini. Blok pengendalian. Kenapa perlu? Pengendalian ini digunakan sebagai kontrol terhadap teknologi yang ada atau sistem informasi yang telah digunakan.
Ada beberapa pengendalian secara umum dalam hal ini, yaitu pengendalian organisasinya, kemudian dokumentasinya seperti apa, perangkat kerasnya apa saja, keamanan fisiknya gimana, keamanan datanya, dan pengendalian komunikasi. Keamanan data saat ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena banyak orang-orang tertentu yang mungkin tidak berwenang untuk mengaksesnya, tetapi dia masuk atau membobol sistem tersebut. Kita masuk ke peranan dan kemampuan sistem informasi. Saat ini begitu banyak peranan dan kemampuan yang dimiliki sistem informasi. Apalagi di zaman globalisasi, digitalisasi, dan semuanya orang pengen cepat, pengen praktis untuk mendapatkan suatu informasinya. Sistem informasi memiliki peranan dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen di dalam pengambilan keputusan dan keunggulan strategis kompetitif. Satu perusahaan dengan satu perusahaan lain itu akan saling bersaing. Misalnya perusahaan itu bergerak di bidang otomotif. Antara perusahaan A dengan perusahaan B pasti akan saing, memiliki saingan antara satu kompetitif dengan kompetitif yang lainnya. Si A ngeluarin yang baru, gak lama si B akan mengeluarkan produk yang barunya. Sedangkan sistem informasi nantinya akan membantu para manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi, yang tepat, yang bermakna, dan pastinya memiliki manfaat untuk perusahaan atau organisasinya. Apa saja peran sistem informasi dan teknologi bagi masa depan organisasi? Di sini saya rangkum ada beberapa hal. Satu, mendukung proses dan operasi bisnis organisasi. Kedua, mendukung pengambilan keputusan baik para pegawai dan manajernya. Manajer nanti kita akan bahas untuk tingkatan manajer yang ada di piramida manajerial. Ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif organisasi ataupun perusahaan. Karena yang namanya perusahaan pengen produknya atau perusahaannya ada unggul. Walaupun di luar sana mungkin banyak pesaing-pesaing yang siap menyaingi produknya. Kemampuan sistem informasi dalam mendukung sasaran bisnis dan organisasi. Dalam hal ini adalah ada beberapa hal, yaitu peningkatan produktivitas. Kalau produktivitasnya meningkat, pasti akan menghasilkan sistem informasi yang baik. Kedua, akan terjadi pengurangan biaya. Ketiga, peningkatan di dalam pengambilan suatu keputusan. Keempat, peningkatan layanan ke pelanggan. Saat ini pelayanan pelanggan adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena ada pepatah yang mengatakan pelanggan itu adalah raja. Kalau pelanggan puas dengan layanannya, apalagi dalam hal jasa, mereka akan balik lagi, dan secara tidak langsung nanti akan mempromosikan produk tersebut. Kelima, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Hari ini orang marak dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang senang digunakan, yang gampang, bahkan cepat viral. 4, peranan penting sistem informasi di dalam suatu organisasi. Apa saja? 1, peranannya adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas. Tugas ini pastinya akan berhubungan dengan organisasi ataupun perusahaan tersebut ataupun instansinya. Kedua, menghubungkan antara perencanaan, pengerjaannya seperti apa, nanti pengendalian atau kontrolnya seperti apa di dalam sebuah subsistem. Ketiga, mengkoordinasikan antara subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Dan terakhir adalah mengintegrasikan satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Jadi sistemnya nanti dibuat terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Beberapa peran sistem informasi dalam berbagai bidang. Saat ini yang namanya sistem informasi, saya yakin hampir semua bidang di dalam kehidupan ini menggunakan peranan dari sistem informasi yang luar biasa. Dalam hal pemerintahan, banyak. Misalnya, kalau dulu buat KTP, kemudian dan lain sebagainya, itu masih manual. Sekarang semuanya sudah bisa online.
Kemudian dalam hal kesehatan, untuk nomor urut antri pun sekarang tidak panggil biasa, tapi sudah menggunakan komputer. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi informasi, banyak sekali ya. Dalam bidang bisnis contohnya yang beberapa tahun ini marak yaitu banyaknya penjualan secara online. Memudahkan orang mencari produknya, kemudian bayarnya juga dengan online, itu bisnis. Kemudian dalam hal sosial, dalam hal pertanian dan perkebunan, ekonomi, kedokteran, entertainment, pertahanan, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang pastinya memiliki sistem informasi dan peranan sistem informasi yang begitu banyak, peranan yang sangat luas di dalam implementasi kehidupan sehari-hari untuk saat ini. Ya, itu saja untuk materi saat ini di pertemuan ke-7 atau part ke-7 dalam hal peranan sistem informasi yang begitu banyak, yang begitu luas terhadap perkembangan globalisasi zaman, perkembangan masyarakat saat ini dengan masyarakat sebelumnya gitu ya. Terima kasih sudah menonton channel saya di bagian ke-7 video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang, banyak orang, khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah konsep sistem informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.